Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena sampai saat ini kita masih dapat berjumpa kembali dalam acara pembelajaran selanjutnya. Kemudian salawat beriring salam ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Oke, anak-anakku sekalian, ada yang tidak hadir? Oke, tidak ada. Terima kasih. Oke, anak-anakku, masuklah kita pada pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang meyakini kitab-kitab Allah, ya. Yang pertama, yang berjudul iman kepada kitab dan mencintai Al-Quran. Yang pertama, pengertian. Iman kepada kitab adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwasanya Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Nabi dan Rasul melalui malaikat Jibril sebagai pedoman umat manusia menuju kebahagiaan dunia sampai akhirat. Kemudian, kitab dan Nabi yang menerimanya. Yang pertama, Taurat kepada Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kitab Taurat, yaitu diturunkan kepada Nabi Musa pada abad ke-12 sebelum Masehi di Bukit Sinai. Ya, pokok-pokok ajarannya yaitu mengesahkan Allah, larangan menyembah berhala, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, mensucikan hari Sabtu, menghormati orang tua, larangan membunuh, larangan berzina, larangan mencuri, larangan saksi palsu, dan larangan mengambil hak orang lain. Kemudian kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam kepada bangsa Israel, Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti yang isinya tidak jauh berbeda dengan Taurat. Kemudian Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada permulaan abad 1 Masehi di daerah Yerusalem dengan bahasa Suryani. Adapun isinya adalah perintah untuk kembali mengesahkan Allah. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di samping ada di kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Kemudian Al-Quran. Dalam sejarah tercatat bahwa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus kepada Rasulullah SAW. Seluruh ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit dan berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau lebih kurang 23 tahun. Kemudian secara umum pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran adalah yang pertama akidah, yaitu tentang keyakinan dan mengesahkan Allah. Kemudian tentang akhlak, yaitu mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian ibadah, ini menyangkut ibadah kita kepada Allah, baik dia tentang sholat, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah lainnya. Kemudian muamalah, ini berhubungan dengan sesama manusia, baik dia tentang jual beli, pernikahan, harta warisan, dan lain sebagainya. Kemudian tarikh atau sejarah, ini adalah kisah-kisah umat terdahulu yang bertujuan untuk menjadi pelajaran bagi kita. Kemudian ada balasan dan ancaman, ini berupa surga dan neraka bagi orang-orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat kejahatan. Kemudian suhuf dan nabi yang menerimanya. Kitab dan suhuf itu berbeda, ya. Kalau dia kitab isinya itu lebih lengkap dari suhuf. Kemudian bentuk dari kitab itu sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah. Kemudian kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Nabi yang menerimanya adalah Adam 10 suhuf, Sis 50 suhuf,
Idris 30 suhuf, Ibrahim 10 suhuf, Musa 10 suhuf. Kemudian hikmah ya, beriman kepada kitab, yaitu ini ada banyak ya, salah satunya pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar, mana yang salah. Manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah kepada para hamba dan makhluknya. Oke, ini ada beberapa poin ya. Jadi demikian pembelajaran kita hari ini anak-anakku sekalian. Kalau ada yang kurang dan belum dipahami, nanti boleh kita tanyakan, kita diskusikan. Demikian video pembelajaran kita hari ini. Kurang dan janggalnya, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.